Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa anim ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi wa tamassaka biha ila yaumil mi'ad, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, ay kama qala rasuluna sallallahu alaihi wasallam, summa amma ba'd. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sebelum kajian ini kita mulai, mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada subuh hari yang sangat berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah serta nikmat tauhid. Dengan seluruh nikmat inilah kita sampai pada subuh hari ini masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terpenting adalah kita masih diberikan kesempatan, diberikan kekuatan untuk menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, yaitu salat subuh secara berjamaah, walhamdulillah. Lalu kemudian kita akan lanjutkan dengan thalabul ilmi. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita, Nabi yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Ikhwah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, atas taufik, izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah pada subuh hari ini kita kembali akan melanjutkan pembahasan tafsir Al-Quran surah An-Naba ya. Kita akan pada pertemuan yang telah lalu kita sudah sampai pada ayat yang ke-14 ya. Insyaallah pada pertemuan kita kali ini kita akan memasuki ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, linukhrija bihi habbaw wa nabata. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman agar supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Jadi sebelum ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa kami menurunkan air hujan dari langit. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan bahwa dengan adanya air yang diturunkan dari langit, ya linukhrija bihi habbaw wa nabata, agar supaya kami tumbuhkan dengan air tersebut biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Perhatikan di sini bapak-bapak sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata habba. Ya, habbun itu kalau dalam bahasa Arab itu biji-bijian. Ya, barulah setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wanabata, ya, sayur-sayuran, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan. Nah, kata para ulama, jadi setiap kata, setiap kalimat yang ada dalam Al-Quran itu pasti ada hikmah yang sangat luar biasa di balik kata dan hikmah tersebut. Ya, kata para ulama, kenapa di sini ya didahulukan kata habba, biji-bijian, daripada nabata, daripada tumbuh-tumbuhan? Karena sesungguhnya masya Allah kita manusia ini ya, hewan gitu kan, manusia dan hewan itu lebih membutuhkan
habba, biji-bijian daripada nabata. Makanya di sini kenapa kata habba, ya biji-bijian itu didahulukan daripada nabata, sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Ya kita lebih butuh itu. Ya kita di Indonesia saja ini ya, kita belum cerita ke negeri-negeri yang lain. Ya kita di Indonesia, ya adat kita di Indonesia, apapun yang kita makan, karena saya sering dengar seperti itu, apapun yang kita makan, kalau belum makan nasi itu belum dianggap makan. Ya belum dianggap makan. Nasi, kemudian gandum dan lain sebagainya. Ya bahkan ada orang yang sebenarnya dia sudah harus mengurangi konsumsi nasinya gitu kan. Akan tetapi dia merasa nggak kenyang kalau nggak makan nasi, akhirnya diganti dengan nasi merah misalnya. Ya tetap aja itu intinya biji-bijian. Ya banyak ya. Saya sendiri kalau misalnya makan sesuatu sebelum makan nasi itu rasanya gimana gitu. Ya, nah ini menandakan kita lebih membutuhkan biji-bijian daripada nabata. Kita lebih membutuhkan habba yang berupa biji-bijian daripada tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran dan buah-buahan. Ya, kalau orang makan nasi, ya walaupun misalnya pakai terasi, sambal terasi gitu ya, nggak pakai lauk, apalagi kalau angkat-angkat, masya Allah, ya itu orang nggak, kadang-kadang apalagi kalau orang sudah terbiasa nggak nyari buah gitu loh, ya nggak ada masalah kalau nggak ada buah. Tapi kalau misalnya ada jeruk nggak ada nasi, repot. Udah deh nggak usah makan jeruk, belum makan nasi nanti malah sakit perut kan gitu, ya. Jadi orang itu lebih membutuhkan, kita manusia lebih membutuhkan biji-bijian daripada nabata, daripada tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, makanya kata para ulama, kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kata habba, biji-bijian daripada nabata? Karena kita manusia lebih membutuhkan yang sifatnya biji-bijian daripada nabata, daripada tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran atau buah-buahan. Mungkin di negeri lain juga seperti itu ya. Mungkin walaupun mungkin ada negeri sedikit negeri yang sudah tidak membutuhkan nasi, gandum dan lain sebagainya semisalnya, ya akan tetapi mayoritasnya kita masih membutuhkan ya kayak beras, gandum dan yang semisal dari itu. Taib. Berkata al-muallif rahimahullahu taala, berkata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ay linukhrija bihadzal ma'i al-katsiri at-thayyibi an-nafi'i al-mubarak. Yaitu kata beliau, agar melalui air yang banyak, air yang turun dari langit tersebut yang banyak ya, kemudian baik, bermanfaat lagi mengandung berkah ya. Jadi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan air ya sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, dengan mikdar, dengan takaran. Ya Allah Subhanahu wa taala ketika misalnya hendak menguji atau hendak mengazab, menegur satu kaum, Allah bisa saja menurunkan curah hujan yang berlebih. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan selain itu, maka Allah Subhanahu wa taala sudah menakar gitu. Ya sesuai dengan takarannya, sehingga dengan air hujan tersebut, setelah air hujan diturunkan maka tumbuhlah tumbuh-tumbuhan dari permukaan bumi ini. Ya, jadi masya Allah, antum perhatikan, kalau misalnya nggak hujan selama beberapa bulan itu kering kerontang, bahkan nggak usah jauh-jauh. Kita punya halaman sedikit itu kadang-kadang kalau ada rumput nggak turun hujan, nggak disiram, itu nggak lama setelah itu mati. Akan tetapi subhanallah, begitu turun hujan, nggak lama, paling seminggu gitu hujan turun, nggak lama setelah itu tumbuh, ya tumbuh semua yang mau tumbuh, rumput-rumputan dan lain sebagainya. Jadi masya Allah. Nah kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, artinya maksudnya linukhrija bihadzal ma'il katsir. Allah Subhanahu dengan air yang dengan air yang banyak ini Allah Subhanahu wa taala ya melalui air yang banyak, baik, bermanfaat dan mengandung berkah. Ya, jadi air itu yang turun dari langit itu mengandung keberkahan. Nah, makanya di antara tuntunan Rasulullah SAW ya ketika turun hujan ya, maka kita dianjurkan, disyariatkan untuk berdoa. Karena ketika turun hujan itu adalah momen di mana doa seorang hamba diijabah. Jadi masya Allah air hujan itu ya, jadi bukan hanya ketika air hujan turun lalu kemudian menumbuhkan biji-bijian, tumbuh-tumbuhan dari bumi, bukan hanya itu saja. Akan tetapi lebih daripada itu, ketika turun hujan disitulah momennya, ya disitulah saatnya kita berdoa. Itu adalah prime time gitu loh, ya waktu emas pada saat itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena di saat itu keberkahan turun dari langit, ya maka di saat itu pula kita disyariatkan untuk berdoa. Ada doa khususnya. Ketika turun hujan, ya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita berdoa, Allahumma shayyiban nafi'a.
yaitu doa khususnya. Nah setelah itu kita mau tambah dengan doa-doa kebaikan untuk dunia kita, ya kebaikan untuk akhirat kita, kebaikan dunia untuk keluarga kita, kebaikan dunia untuk kebaikan akhirat untuk keluarga kita. Itu silakan saja. Yang jelas tuntunannya seperti itu. Taib. Kemudian ya beliau rahimahullah taala mengatakan habba, ya yadakhiru lil unasi wal an'am. Di sini Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan biji-bijian untuk manusia dan hewan, ya. Jadi diperuntukkan untuk manusia dan hewan. Wa nabata. Kemudian kata beliau wa nabata dan tumbuh-tumbuhan. Di sini maksudnya kata beliau khudran yu'kalu rutaba, dan kami tumbuhkan pula sayur-sayuran yang dapat dimakan secara mentah. Jadi Masya Allah ya, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala dengan air hujan tersebut maka nanti akan tumbuhlah biji-bijian, akan tumbuhlah sayur-sayuran. Yang mana sayur-sayuran itu sendiri ada yang bisa dimakan dimakan langsung, dimakan mentah, ada yang tidak bisa dimakan langsung atau harus diolah terlebih dahulu. Kemudian ya Allah Subhanahu wa taala berfirman wajannatin, ya wajannatin, ya dan kebun-kebun. Kata beliau di sini rahimahullahu taala ay basatina wa hadaiqa min thamaratin mutanawwi'atin wa alwanin mukhtalifatin wa ta'umin wa raiha mutafawitata. Ya. Kata beliau maksudnya kami tumbuhkan pula taman-taman dan kebun-kebun yang menghasilkan berbagai macam buah-buahan yang beraneka ragam rasa dan baunya, ya. Jadi dari air hujan tersebut nanti akan tumbuhlah ya berbagai macam buah-buahan yang beraneka ragam rasa dan baunya. Jadi bermacam-macam, ya. Wa in kana, kata beliau, wa in kana dzalika fi buq'atin wahidatin minal ardi mujtami'ah. Kata beliau, ya, yang meskipun semua itu dapat dijumpai dalam satu kawasan, ya, satu kawasan tanah. Jadi Masya Allah ya, dalam satu, misalnya ada tanah gitu ya, 100 meter. Di dalam tanah tersebut ada duren gitu ya, ada mangga, ada rambutan, ya. Jadi subhanallah, dengan air tersebut, ya, maka Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan itu semua. Dan subhanallah, satu kawasan tanah akan tetapi menghasilkan buah-buahan yang berbeda-beda. Ya, ini subhanallah ya, kalau kita memikirkan ini akan bertambah keimanan kita. Bagaimana mungkin tanahnya sama? Apa yang diserapnya itu sama, makanannya sama. Ya, apa yang diserap oleh akar rambutan, akar duren, akar pohon mangga gitu kan, yang diserap sama. Ya, akan tetapi ya tidak lama setelah itu keluarlah buah yang bermacam-macam. Yang duren mengeluarkan buah duren, pohon mangga mengeluarkan buah mangga, dan seterusnya. Ya, jadi kata beliau wa in kana dzalika fi buq'atin wahidatin minal ardi mujtami'ah. Yang meskipun semua itu dapat dijumpai dalam satu kawasan tanah. Walihadza qala, kata beliau rahimahullahu taala, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman wa jannatin alfafa, dan kebun-kebun yang lebat. Ya, wa jannat, ya, jannat itu jamak dari jannah, ya, jannatun artinya kebun-kebun. Di sini wa jannatin, dan kebun-kebun alfafa yang lebat. Qala Ibnu Abbas, ya, wa ghairuhu, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan selain beliau, alfafan mujtami'ah. Alfafan artinya yang lebat. Wa hadhihi ka qaulihi ta'ala, dan ini seperti ya firman Allah Subhanahu wa taala, ini yang dimaksudkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah yang lain, surah Ar-Ra'd ayat 4, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fil ardi qita'un mutajawirat, dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan. Jadi subhanallah, kita di bumi ini tanahnya enggak sama, ya, dan itu nyatu berdampingan. Ada tanah yang gersang gitu kan, ada tanah yang subur, ada tanah yang sifatnya tawar gitu kan, ada yang asin gitu, dan seterusnya. Ya, ada yang gembur, ada yang keras, ada yang berbatu, ada yang tidak berbatu. Padahal itu berdampingan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala wa fil ardi qita'un mutajawirat, dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan. Ya, jadi menyatu, akan tetapi itu berbeda-beda, ya.
Kata Allah Subhanahu wa taala selanjutnya dalam surah Ar-Ra'd ini ayat 4, "Wa jannatun min a'nabin wa zar'un wa nakhilun sinwanun wa ghairu sinwan." Dan kebun-kebun anggur, kata Allah Subhanahu wa taala, tanaman-tanaman dan pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang. Nah, kita perhatikan di sini anggur, kemudian tanaman-tanaman yang lainnya yang kurma yang bercabang ataupun yang tidak bercabang, perhatikan. Ini tumbuhnya terkadang dalam satu kawasan, ya bahkan dalam kawasan yang berbeda-beda. Ada pohon, ada tanaman yang sifatnya tidak bisa tumbuh di tanah yang asin gitu kan, seperti itu. Ada yang bisa, ya. Ada tanaman yang sifatnya masya Allah ya bisa tumbuh di di lahan yang keras. Ada yang tidak bisa tumbuh di lahan yang keras. Ada tumbuh-tumbuhan yang ketika misalnya disiram, ya sering disiram, maka dia itu mati layu. Ya, ada tanaman yang harus disiram setiap harinya. Jadi masya Allah, ya, yusqa bima'in wahid. Kata Allah Subhanahu wa taala, yusqa bima'in wahid. Padahal ya disiram dengan satu air. Airnya sama aja. Ya, jadi air yang disiramkan pada pohon yang ini sama dengan air yang disiramkan pada pohon ini. Akan tetapi semuanya tumbuh berbeda-beda. Ya, jadi subhanallah. Ya, inilah yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada ungkapan begini. Ya, saya teringat kadang-kadang ada ungkapan begini. Ya, kita misalnya melihat seseorang yang sukses. Masa iya sih saya tidak bisa sukses seperti dia? Dia kan sama kan makannya nasi juga. Dia bukannya makan emas, sama saya makan nasi, dia juga makan nasi. Masa saya nggak bisa gitu kan? Nah, nggak bisa karena kenapa? Ya, takdir kita semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Jadi semua itu dimudahkan sesuai dengan takdirnya, sesuai dengan penciptaannya. Kalau ada orang ditakdirkan menjadi orang kaya, maka dia akan dimudahkan jalannya untuk menjadi orang kaya. Ada aja. Ya, meskipun orang lihat kok susah banget gitu, tapi dia dengan gampangnya menjalani itu. Ya, ada orang yang siang malam bekerja nggak kaya-kaya, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, tapi nggak kaya-kaya. Karena kenapa? Memang dia tidak ditakdirkan untuk menjadi orang kaya. Ketika seorang anak manusia ditakdirkan untuk menjadi seorang ulama, maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalannya untuk menjadi seorang ulama. Makanya ada ungkapan misalnya dalam dunia usaha ya, ada ungkapan yang mengatakan begini, rezeki bisa kerjaan ya bisa ditiru. Usaha bisa ditiru, akan tetapi rezeki tidak bisa ditiru. Karena memang seperti itu, ya. Nah, ini yusqa bima'in wahid. Padahal airnya satu, ya. Kita di sini misalnya siram pakai air yang sama, ya di sini air yang sama, tapi kok keluarnya berbeda-beda macam-macam gitu, ya. Lain misalnya kalau di sini disiram pakai air mineral, di sini air comberan, enggak sama aja. Ya, keluar walaupun dengan air yang sama, ya akan tetapi berbeda-beda. Walaupun air yang berbeda-beda, tapi kalau Allah menakdirkan sama, itu juga keluarnya sama. Taib wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami melebihkan sebagian tanaman-tanaman itu di atas sebagian yang lain tentang rasanya. Jadi berbeda-beda. Ada makanan yang ada buah misalnya yang rasanya pahit, ada yang sangat manis luar biasa. Ya, demikian seterusnya. Inna fi dzalika, semua itu kata Allah Subhanahu wa taala, semua itu adalah merupakan laayatin, adalah merupakan tanda-tanda liqaumi yaqilun, bagi kaum bagi orang-orang yang mau berpikir. Ya, bagi orang-orang yang berakal. Ya, jadi kita ini makanya kita disuruh mentadaburi, diperintahkan disuruh membaca mentadaburi Al-Qur'an. Karena dengan mentadaburi Al-Qur'an kita bisa merasakan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana dahsyatnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi tumbuh-tumbuhan, ya. Di satu kawasan tumbuh satu tumbuhan yang sama gitu kan, kemudian ada yang berbeda-beda, ya begitu seterusnya. Taib, ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang ke-17 Allah Subhanahu wa taala masuk kepada pembahasan yang baru. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna yaumal fasli kana miqata." Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hari kiamat. Hari kiamat yang mana yang diingkari oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, ya, dan juga banyak diingkari oleh orang-orang sekarang, ya, tentunya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada hari kemudian. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Inna yaumal fasli kana miqata." Sesungguhnya hari keputusan
adalah sesuatu waktu yang telah ditetapkan. Jadi hari kiamat itu hari perhitungan, hari kiamat, hari perhitungan, ya, yaumul hisab, yaumuddin, yaumul mi'ad. Itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu pasti terjadi, tidak ada keraguan padanya. Yang ragu hanyalah orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada hari kemudian. Nah, di sini Allah hendak menjelaskan bahwa hari ini pasti terjadi. Ini pasti, semua pasti akan mengalaminya. Nanti kelak, ya, kita akan menyaksikan, kita akan mengetahui ini. Ya, yang yakin ataupun yang tidak yakin, kelak semuanya akan melihat kejadian ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna yaumal fasli kana miqata." Sesungguhnya hari keputusan adalah sesuatu waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, "Yukhbiru ta'ala mukhbiran an yaumil fasli wa huwa yaumul qiyamah." Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita, memberikan kabar kepada kita, ya, bahwa yaumul fasl, ya, yaumul fasl kata lain dari yaumul qiyamah, yaitu hari kiamat, ya, bahwa hari kiamat itu pasti terjadi. Annahu muakkatan bi ajalin ma'dud, bahwa sesungguhnya hari kiamat yaumul fasl tersebut, ya, itu telah ditentukan waktunya, ya, sudah ditentukan waktunya. Kata beliau, la yuzadu alaihi wa la yunqasu minhu, tidak diundurkan dan tidak dikurangi atau tidak dimajukan. Itu sifatnya hari kiamat, ya. Wa la ya'lamu waqtahu 'ala ta'yini illallah azza wa jalla. Dan tidak ada seorang pun yang mengetahui secara pasti kapan kejadian itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak pula malaikat yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pula para nabi dan rasul. Tidak ada yang mengetahui kapan pastinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah di bawah pengetahuan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada makhluk yang mengetahui kapan terjadinya. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu saja sudah memberikan isyarat-isyaratnya, tanda-tandanya. Seperti dalam hadis, ya, seperti dalam hadis dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, ya, ketika yang masyhur disebut sebagai hadis Jibril, ketika Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan beberapa perkara kepada para sahabat, di antaranya Jibril alaihi salatu wasallam itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, mata sa'ah?" Ya, wahai Muhammad, kapan terjadi hari kiamat itu? Maka jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa mal mas'ulu anhu bi'alama minas sa'il." Tidaklah yang ditanya lebih mengetahui daripada yang bertanya. Ya, yang bertanya adalah Jibril yang menjelma sebagai seorang manusia. Kemudian yang ditanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu wa mal mas'ulu anhu. Tidaklah yang ditanya, maksudnya tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi'alama, lebih mengetahui minas sa'il daripada yang mengetahui. Artinya yang bertanya sama yang ditanya itu tidak tahu kapan pastinya terjadi hari kiamat tersebut. Karena itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Adapun tanda-tandanya diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, akan tetapi Rasulullah juga sudah memberikan isyarat kepada kita bahwa yang namanya hari kiamat itu ditegakkan pada hari Jumat, ya, ditegakkan pada hari Jumat, ya. Ya, Adam diciptakan pada hari Jumat, Adam dikeluarkan dari surga pada hari Jumat, ya, dan hari kiamat ini terjadi pada hari Jumat. Ini diterangkan oleh Rasulullah SAW. Adapun tanggal berapa, tahun berapa, ya, apalagi kalau ada sampai yang bilang bahwa kiamat nggak sampai beberapa puluh tahun lagi, ada yang bilang kiamat 40 tahun lagi. Ini ilmu gaib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja tidak sok tahu dalam perkara ini. Ya, perhatikan ketika Jibril bertanya, ya, orang yang paling tahu tentang syariat kita ini tentu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ketika ditanya tentang hari kiamat, beliau tidak mengatakan, wah, kira-kira 1500 tahun lagi. Ya, kan sekarang 1500 tahun kan. Orang sekarang bilang, oh, sekitar 40 tahun lagi. Oh, kiamat terjadi 1540 tahun lagi. Rasulullah nggak sok tahu. Ya, karena memang itu tidak diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah wa ma yantiqu anil hawa. Rasulullah tidak mengucapkan sesuatu sesuai dengan hawa nafsunya. Akan tetapi in huwa illa wahyun yuha, sesuai atas tuntunan wahyu. Itu yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Nah,
Ada orang yang so tahu gitu, dia mengatakan 40 tahun lagi kiamat, 50 tahun lagi kiamat, dunia ini usianya nggak sampai 100 tahun lagi. Rasulullah saja tidak berani mengatakan. Beliau mengatakan wamal mas'ulu anhu, tidaklah yang ditanya tentang hari kiamat tersebut bi'a'lama minas sa'il, lebih mengetahui daripada yang bertanya. Artinya yang bertanya Jibril dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak mengetahui kapan pastinya terjadi hari kiamat tersebut. Akan tetapi inna yaumal fasli kana miqata. Jadi hari kiamat itu, yaumul fasl itu pasti terjadi dan waktunya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dimajukan, tidak akan dimundurkan. Ya, semua itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Artinya tidak tiba-tiba Allah berubah pikiran, oh ini kayaknya harus dimajukan segera hari kiamat karena orang semakin kurang ajar. Tidak ada seperti itu. Ya, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya yaumul fasl atau hari kiamat itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa ma nuakhiruhu illa li ajalin ma'dud. Dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud ayat 104. Dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, tiadalah mengundurkannya, artinya mengundurkan hari kiamat tersebut, yaumul fasl tersebut, melainkan sampai waktu tertentu. Artinya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di ayat ke-18, yauma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada hari sangkakala ditiupkan. Ya, lalu kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, datang secara berkelompok-kelompok. Ada ulama yang menafsirkan ya, ketika trompet ya sangkakala sudah ditiupkan ya oleh malaikat peniup sangkakala itu, maka ketika itu manusia datang berkelompok-kelompok. Ada ulama yang menafsirkan bahwa berkelompok-kelompok ini orang yang soleh bersama dengan komunitas orang soleh, orang yang zalim bersama dengan komunitasnya orang-orang yang zalim, orang kafir bersama dengan orang yang kafir, gitu kan, seperti itu. Artinya mereka dibangkitkan berkelompok-kelompok. Ya, mereka dibangkitkan berkelompok-kelompok. Ya. Nah, di sini juga ikhwas sekalian, saya mau ingatkan diri saya dan kepada antum semua bahwa hendaklah kita selalu membersamai, mencintai orang-orang yang soleh. Ya, karena kenapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabtahu. Engkau akan dikumpulkan, dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Jadi hati-hati. Kita khawatir kalau kita misalnya, mohon maaf ya, kita cintanya sama artis Korea, artis Hollywood, artis Bollywood. Mohon maaf, kita khawatir jangan-jangan kita dikumpulkan bersama dengan mereka. Mohon maaf, kita cintanya sama pemain pesepak bola yang kafir. Mohon maaf ya, karena mungkin di sini banyak yang suka sepak bola. Saya tidak bermaksud mengusik hobi antum, gitu kan. Mohon maaf, kalau misalnya kita mencintai pesepak bola misalnya notabene kafir, gitu kan, kita khawatir jangan-jangan kita dibangkitkan bersama dengan mereka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ya. Kata Rasulullah SAW, ya, anta maman ababta, engkau akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Nah, Anas seorang sahabat, masya Allah, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika mendengarkan hadis ini, beliau mengatakan, tidaklah kami paling segembira ini dalam Islam ketika kami mendengarkan hadis ini. Anta ma'aman ahbabtahu, engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Maka beliau mengatakan, ana uhibbu Rasulullah. Ini sahabat yang mengatakan, ana uhibbu Rasulullah, aku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana uhibbu Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu taala anhuma, aku mencintai Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma, meskipun level keimanan, level amal saya ya tidak sampai kepada mereka, akan tetapi saya berharap dengan modal kecintaan saya kepada mereka, saya dibangkitkan bersama dengan mereka, saya dikumpulkan bersama dengan mereka. Ini masya Allah, ini yang mengucapkan sahabat, apalagi kita kan seperti itu. Jadi kita terbiasa ya, membiasakan diri mencintai orang-orang yang soleh, membersamai orang-orang yang soleh. Ya, jangan membiasakan diri kita mencintai orang-orang yang ya, apalagi mohon maaf orang-orang yang kafir. Ya, walaupun itu diidolakan oleh orang, walaupun itu dielu-elukan oleh orang, jangan biasakan diri kita membersamai mereka itu. Jadi berkumpullah kita dengan orang-orang yang soleh. Karena kenapa? Kata para ulama di sini, fatatuna afwaja, ya, kalian datang secara berkelompok-kelompok. Kata para ulama bahwa ya, di antara penafsirannya ya, orang kafir bersama dengan golongannya orang kafir, orang zalim dengan orang zalim, orang yang fasik dengan yang fasik, demikian seterusnya. Ya, wa nufikha fis-sur. Ya,
dan ditiupkanlah sangkakala. Ya, di ayat yang lain, ya di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman wa nufiha fis-sur, dan ditiupkanlah sangkakala, fasa'ika man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Maka matilah semua, binasalah semua siapa yang ada di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma nufiha, ini tiupan yang pertama, ya, karena tiupan sangkakala itu dua. Tsumma nufiha fihi ukhra, kemudian ditiupkan yang kedua kalinya, fa idzahum qiyamun yanzurun. Ya, kemudian sekali lagi ditiupkan sangkakala tersebut, maka tiba-tiba mereka sudah berdiri menunggu keputusannya masing-masing. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nufiha fis-suri fa idzahum minal ajdati ila rabbihim yansilun. Ya, surah Yasin ayat 51. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ditiupkanlah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Rabb mereka untuk menunggu penghisaban, menunggu perhitungan, ya. Kemudian kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, qala Mujahid, berkata Mujahid, ya, zamran, ya, jadi manusia itu datang secara apa? Zamran, bergelombang-gelombang. Jadi datang gelombang pertama, gelombang kedua, demikian seterusnya. Kemudian qala Ibnu Jarir, berkata Ibnu Jarir, ya rahimahullah taala, yakni ta'ati kullu ummatin ma'a rasuliha. Yang dimaksudkan di sini afwaja, secara berkelompok-kelompok. Kalau kata Ibnu Jarir rahimahullah taala, itu yakni ta'ati kullu ummatin ma'a rasuliha. Jadi yang dimaksudkan adalah umat datang, ya, bersama dengan rasulnya sendiri-sendiri, ya. Jadi Nabi Musa misalnya bersama dengan umatnya gitu kan, demikian seterusnya, Nabi Isa demikian seterusnya, ya, sampai kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ini penafsirannya Ibnu Jarir, ya, karena para nabi itu dibangkitkan nanti bersama dengan umatnya, ya. Bahkan kalau kita tahu, ya, kata Rasulullah SAW, ada nabi, ya, yang dibangkitkan bersama dengan rahat, ya, rahat itu tidak sampai 10 pengikutnya. Ada yang 2-3 orang pengikutnya. Kata Rasulullah, bahkan ada nabi yang dibangkitkan tanpa pengikut sama sekali. Jadi Masya Allah, ya. Jadi kalau orang yang berdakwah itu nggak usah terlalu mengejar yang namanya pengikut gitu, ya. Cukup kita menyampaikan kebenaran, ya, kita sampaikan kebenaran kepada orang mau terima alhamdulillah, enggak, yang penting kita sudah melaksanakan. Jadi jangan ngejar pengikut, ya, karena kita mau ngejar pengikut akhirnya gimana caranya, ya, yang haram disamar-samarkan, ya, yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan, itu nggak boleh, ya, seperti itu. Karena, ya, ada nabi ternyata yang dibangkitkan tanpa pengikut, ya. Lalu mungkin ada yang bertanya, ya, kita bertanya, apakah nabi tersebut gagal dalam berdakwah? Enggak, ya, demikianlah. Karena memang, ya, para nabi dan rasul juga kita hanya kewajiban kita hanyalah menyampaikan, wa ma 'alaika illal balag. Orang terima alhamdulillah, orang tidak terima tidak ada masalah. Yang penting tugas kita hanya menyampaikan saja. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, yauma tad'u kullu unasin bi imamihim. Kata Ibnu Katsir, beliau rahimahullah taala membawakan ayat dalam surah Al-Isra ayat 71, ya. Yauma nad'u kullu unasin bi imamihim, dan ingatlah pada suatu hari yang di hari tersebut kami panggil tiap umat dengan pemimpinnya. Jadi ini dalilnya, ya, Ibnu Jarir, ya, rahimahullah taala, bahwa setiap umat itu bergelombang-gelombang datang gitu kan bersama dengan para imam mereka, yaitu para rasulnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yauma nad'u kulla unasin bi imamihim, dan ingatlah pada suatu hari yang di hari tersebut kami panggil umat-umat, ya, dengan pemimpinnya, yaitu bersama dengan rasulnya. Wa qala al-Bukhari, Imam Bukhari rahimahullah taala berkata, sehubungan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja, pada hari ditiupkannya sangkakala, fatatuna afwaja, maka kalian pun datang secara berkelompok-kelompok, bergelombang-gelombang. Beliau mengatakan bahwa haddatsana Muhammad, ya, Muhammad telah menceritakan kepada kami, haddatsana Abu Muawiyah, ya, anil A'mash an Abi Shalih an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma bainan nafhataini arba'un, jarak waktu di antara kedua tiupan itu adalah 40. Ya, kata Rasulullah SAW. Qalu arba'una yauman, para sahabat bertanya, apakah itu 40 hari wahai Rasulullah? Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, abaitu, aku menolak untuk mengatakannya. Kalau mereka bertanya lagi, arba'una syahran, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksudkan 40? Yang Anda maksudkan 40 adalah 40 bulan?
ya Rasulullah bersabda, abaitu, aku enggan untuk menjelaskan. Ya qalu arba'una sana. Ya apakah yang dimaksudkan adalah 40 tahun wahai Rasulullah? Rasulullah bersabda, abaitu, aku enggan untuk menjelaskannya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, thumma yunzilullahu minas sama'i ma'a. Setelah itu, jarak itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan air dari langit. Fayambituna kama yambutu al-baqlu, maka berbunculanlah mereka sebagaimana tumbuhnya sayur mayur. Jadi tumbuh apa? Kemudian hiduplah semua manusia seperti sayur mayur yang tumbuh. Ya, laisa minal insani syai'un illa yabla. Kata Rasulullah SAW, tiada satu anggota tubuh pun dari manusia melainkan pasti hancur. Jadi semua anggota kita ini kalau sudah dikuburkan dalam waktu tertentu semuanya akan hancur. Kata Rasulullah, tidak tersisa, kata Rasulullah SAW, illa azman wahida, kecuali ada satu tulang. Kata Rasulullah SAW, ini yang tidak hancur. Sampai kapanpun itu enggak bakal, subhanallah, enggak bakal bisa hancur. Ya mau usianya puluhan, ratusan, bahkan ribuan tahun, itu enggak bakal bisa hancur satu tulang ini. Yaitu huwa ajbun adzanab, yaitu tulang ekor, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minhu, kata Rasulullah, dan dari tulang ekor itulah yurakkabu al-khalqu yaumal qiyamah. Ya, dari tulang ekor itulah makhluk disusun kembali pada hari kiamat, ya. Bapak-bapak sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mohon maaf ya, karena kebetulan lagi kurang sehat juga, ya. Kita cukupkan sampai di sini. Atau mungkin ada satu pertanyaan atau kalau mau ada diskusikan silahkan ya, tapi satu aja ya kalau ada. Nah, Allah taala alam bisawab. Baik, mungkin kasih kesempatan kepada kondisi Pak Ustaz. Satu lagi pertanyaan dari jamaah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau waktu terjadinya hari kiamat, sebelum terjadi hari kiamat, orang Muslim sudah nggak ada, Pak. 6. Orang Muslim nggak ada. Jadi bagaimana orang munafik yang tinggal kan orang kafir, dia merasakan huru hara kiamat. 6. Iya, betul sekali. Barakallahu fikum. Betul sekali. Di hari terjadinya hari kiamat itu tidak tersisa kecuali kecuali syarrul bariyah, seburuk-buruk orang pada saat itu. Ya, jadi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai kita mengalami saat itu. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mendapati hari kiamat itu adalah seburuk-buruk manusia pada saat itu. Ya, karena sebelum hari kiamat itu terjadi, ya, orang-orang yang beriman itu semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum terjadinya hari kiamat, dan yang akan mendapati hari kiamat itu adalah seburuk-buruknya manusia, orang-orang kafir pada saat itu. Ya, makanya ketika terbit matahari dari sebelah barat itu ditutuplah pintu taubat gitu kan, nggak ada lagi mereka pada saat itu yang mau bertaubat, nggak ada lagi taubat, ya sudah ditutup pintu taubat pada saat itu. Jadi yang mendapati hari kiamat itu betul adalah orang-orang yang seburuk-buruk makhluk pada saat itu, ya. Allah taala alam bisawab. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf ya jika ada yang kurang atau ada yang salah. Kalau ada yang kurang dan salah itu murni dari diri saya pribadi. Sementara yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang keliru, apa yang salah dari penyampaian saya tadi, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari penyampaian tersebut. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.